Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya saat ini berada di salah satu pantai yang ada di Jawa Timur, merupakan pantai Laut Selatan. Bisa dilihat tebing yang menyorong ke laut ya, ke laut lepas begitu. Dan saat ini saya sudah berdekatan sekali dengan Samudra Hindia. Bagaimana perahu-perahu nelayan begitu ya bersandar di kejauhan sana. Ada yang sudah datang, ada yang memulai nelayan begitu, mencari ikan, mencari kekayaan di laut lepas, laut pantai selatan. Namun teman-teman, kita tidak sadar bahwa di sini banyak sekali hal-hal yang unik yang berkaitan dengan sesuatu yang di luar nalar, dibentuk dalam alam gitu, dibentuk oleh alam teman-teman, yaitu kemunculan sosok Semar yang berada di pinggiran pantai di salah satu pantai di Jawa Timur ini. Kalau kita perhatikan secara seksama di kejauhan sana, di kisaran hanya beberapa puluhan meter dari sini, saya melihat sosok Semar, saudaraku, yang ukurannya super raksasa dengan ketinggian kisaran 100 meter ya teman-teman, dengan ketinggian di kisaran 100 meter, dan di bawahnya itu ada suatu lubang gitu yang dalam penuturan warga di situ ada salah satu pintu gaib begitu menuju ke Istana Laut Selatan, Istana Kanjeng Ratu Laut Selatan teman-teman. Saya coba untuk turun melihat lebih dekat, dan banyak hal-hal ternyata di sini. Selain juga penampakan Semar, terdapat adanya pembentukan dari kapal pesiar yang terdampar begitu di kejauhan sana teman-teman. Dan ada satu sosok yang duduk terdiam, yaitu adanya sosok bertapa yang menjadi batu. Saya akan memperlihatkan satu persatu dari mulai adanya kapal pesiar yang terdampar begitu, yang sudah membatu. Ini suatu bentuk teman-teman, perlu digarisbawahi, ini suatu bentuk yang sudah dibumbui oleh beberapa legenda secara turun-temurun di wilayah sini teman-teman. Nah, seperti ini di kisaran jam 12 siang. Untuk ombak di laut sini cukup tenang begitu ya, meskipun saya tetap membatasi diri, takut ada ombak yang tiba-tiba datang begitu yang menerjang cukup tinggi ya. Nah, seperti itu. Di sana ada para pengunjung yang sudah memulai bersenang ria, maksud saya bermain-main pasir, mandi di pinggiran dari pasar yang sangat sejuk dan indah dengan panorama alam yang super luar biasa seperti ini teman-teman. Nah, hamparan pasirnya begitu ya, yang dikombinasi dengan batuan-batuan karang seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, dan itulah yang saya maksud dengan kapal pesiar yang terdampar. Nah, di sini teman-teman ada bagian depan kapal pesiar yang terdampar begitu. Nah, bentuknya sangat apa ya, istilahnya jelas sekali begitu ya. Saya coba zoom sebentar. Nah, itu teman-teman, saya coba zoom seperti itu saudaraku, untuk bentuk dari kapal pesiarnya ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman, saya akan menunjukkan, memperlihatkan kepada kalian semuanya ya. Saya perlihatkan kepada kalian adanya sosok orang yang duduk diam saja begitu di tengah-tengah dari laut ini. Di tengah-tengah laut ini, katanya menurut warga itu dulunya merupakan orang yang bertapa begitu ya, yang mengharapkan hidup abadi, sehingga mereka disabdo atau dikutuk begitu menjadi batu di tengah dari laut ini. Nah, itu adalah sosoknya teman-teman. Perhatikan ya, sebentar, perhatikan, oke. Nah, di situ teman-teman ya, oke. Nah, di situ ada sosok begitu ya, orang yang lagi duduk begitu ya, yang sudah menjadi batu, yang menurut dari cerita rakyat di sini, sosok itu adalah orang yang bertapa, yang menginginkan hidup abadi di wilayah sini, sehingga mungkin doanya terkabulkan begitu dan menjadi batu yang sampai saat ini duduk terdiam di situ teman-teman. Oke. Nah, oke. Kita coba shot ya, kita coba zoom sebentar. Oke, dari situ teman-teman, di situ ada orang yang lagi duduk terdiam begitu ya, yang bertapa.
yang sambat ini sampai saat ini selalu duduk terdiam di situ, begitu teman-teman. Dan itu katanya adalah orang yang bertapa yang mungkin hidup abadi di sana. Dan inilah yang dimaksud dengan sosok Semar yang menampakkan diri dengan ukuran yang luar biasa, super raksasa begitu teman-teman. Nah, bisa dilihat ya secara sesama bagaimana sosok Semar dengan tubuh ataupun perut yang buncit begitu ya, dengan mempunyai kuncung di atasnya ya. Jadi Semar itu adalah manifestasi begitu ya dari sifat-sifat ketuhanan, yaitu kalau kita perhatikan bahwa Semar ya secara fisik begitu, dikatakan berdiri dia tidak berdiri, dikatakan berduduk dia tidak duduk. Terus tubuhnya buncit begitu, dikatakan gemuk dia tidak gemuk, dikatakan kurus dia tidak kurus. Dan dikatakan muda juga tidak muda, dikatakan tua juga tidak tua, karena mempunyai kunjung ala bayi begitu di rambutnya teman-teman. Itu adalah sosok Semar. Dan di bawah dari sosok Semar tersebut ada semacam lubang begitu yang konon katanya merupakan pintu gaib menuju istana Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Laut Selatan ya. Saya tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Ratu Pantai Selatan itu, apakah Kanjeng Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul ya, atau Nyi Blorong, saya tidak tahu teman-teman. Tapi yang jelas ketiga-tiganya itu berkaitan dengan Laut Selatan yang menurut legendanya itu adalah penghuni gaib dari kerajaan yang ada di Laut Selatan. Nah itu teman-teman, di sisi bawah sana itu ada lubang ya, ada lubang begitu ya yang cukup besar. Saya tidak bisa ke sana karena harus melewati genangan air dengan ombak yang semakin siang semakin besar saudaraku. Dan ini cukup berbahaya kalau saya melewati di air tersebut teman-teman. Takut ada apa ya istilahnya itu, arus air yang tiba-tiba datang dengan super besar dan terhanyut begitu dibawa ke tengah ya teman-teman. Ya naudzubillah, jangan sampai teman-teman. Oke, nah saya perhatikan memang ada lubang begitu ya. Saya mencoba untuk membuktikan dari tutur warga bahwa disitulah itu merupakan pintu gaib. Saya coba zoom ya, saya coba zoom begitu di bawah sana. Nah di situ itu adalah lubang teman-teman. Itu adalah lubang pintu gaib menuju istana Nyi Roro Kidul. Nah, di situ teman-teman, itu merupakan lubang yang merupakan pintu gaib istana Nyi Roro Kidul. Jadi artinya tidak sedikit orang yang mempercayai bahwa ketika masuk ke lubang tersebut, maka kita akan melihat dunia gaibnya Ratu Laut Selatan atau istananya Ratu Laut Selatan. Secara tidak sadar semua apa istilahnya itu alam astralnya ya, alam gaibnya di sini itu terbuka semua ketika masuk ke dalam dari lubang yang ada di bawah Semar tersebut teman-teman. Ini luar biasa ya, ini luar biasa. Karena tidak di semua tempat kita dapati hal-hal unik seperti ini. Kalau saya pribadi melihatnya, ini adalah bongkahan batu yang membentuk alas Semar. Namun tidak sedikit orang yang mempercayai bahwa itu merupakan sosok Semar yang membatu, yang bertapa di sini berjuta-juta tahun mungkin ya. Karena memang Jawa ini secara awal begitu ya, agamanya kan agama Kapitayan begitu, yang dimana di dalamnya begitu mempercayai ya tan keno kinoyo ngopo dalam sosok Semar saudaraku. Oke, wih luar biasa. Namun di sisi lain ini ada sesuatu yang saya lirik sebetulnya. Kenapa kok ada goresan-goresan yang seperti ada huruf ataupun pola-pola tertentu membentuk tulisan begitu, yaitu adanya di tebing ini teman-teman. Nah di batu ini adalah batu tumpeng namanya teman-teman. Jadi di batu-batu yang besar-besar seperti ini dengan berbagai macam bentuk ini ya, dinamakan seperti ada apa istilahnya ya, berkaitan dengan tradisi Jawa ataupun tokoh-tokoh pewayangan begitu. Jadi di sana teman-teman yang saya lihat begitu ya, ada goresan ya, saya kurang tahu apakah ini terbentuk oleh faktor alam karena gerusan ombak begitu yang sekian lama menerjang sehingga membentuk pola-pola tertentu seperti ada huruf ya, seperti ada ukiran begitu di bawah dari tebing tersebut. Nah begitu teman-teman. Oke,
Ini airnya cukup sudah mulai naik begitu. Oke, sebentar. Nah, oke, kita coba lihat lebih dekat lagi. Ini ada pengunjung yang lagi bermain-main begitu, bermain-main pantai ya, bermain-main pasir maksud saya, terus sambil mencari-cari kerang-kerang kecil ya. Tapi mungkin Masnya ini sudah terbiasa ya, tidak takut dengan adanya ombak. Oke, nah di situ seperti ini keadaannya ya. Nah itu ada tebing begitu ya, teman-teman. Di situ ada tebing. Terus ini saya kurang tahu apakah ini batas aman ya atau batas bahaya, karena ada tambang di sini. Sepertinya ini batas bahaya begitu, yang dimana kalau pengunjung tidak tahu dengan kondisi alam di sini, kapan begitu ya ombak itu datang dengan kondisi besar, kapan air laut itu surut, maka disarankan jangan melintasi atau melewati dari batas aman ini, karena ini masih di jam 12 teman-teman. Wih, ada banyak kepiting di sini. Ada banyak kepiting di sini. Saya tidak tahu apakah ini bisa dikonsumsi ya, tapi sepertinya kok kecil-kecil. Kepiting, betul. Dia takut. Wih, banyak kepiting saudaraku. Wih, ternyata ini mungkin lagi transmigrasi. Ternyata dia bisa berkamuflase dengan batu karang, warnanya hitam begitu. Bisa berkamuflase dengan karang, teman-teman. Tuh, banyak sekali kepiting-kepiting. Sepertinya dia juga menghindari air, tapi di sisi lain dia juga menghindari pengunjung. Mereka sudah mempunyai naluri tertentu begitu, ketika pengunjung menghampirinya dia sudah pada lari, teman-teman. Loh, itu loh. Wih, masya Allah, itu ombaknya. Itu ombaknya sangat luar biasa. Dan ini sudah mulai naik ya. Mungkin sekilas kalian tidak bisa, maksud saya tidak melihat kepiting-kepiting ini karena memang dia nyamar gitu ya. Loh, seperti itu. Loh, itu banyak sekali kepiting-kepiting itu. Saya kurang tahu apakah kepiting jenis ini bisa dikonsumsi atau tidak, tapi secara fisiknya bentuknya gepeng ya, lebih gepeng, seperti tidak begitu banyak dagingnya gitu. Wih, itu teman-teman, coba diperhatikan ya ombaknya ya. Dan inilah yang dimaksud dengan apa namanya, sosok semar ya, sosok semar. Jadi dia bisa berubah-ubah bentuk sesuai dengan sudut pandang kalian gitu ya. Kalau kalian melihatnya dari sisi kejauhan, maka lebih sempurna terlihat semarnya. Tapi kalau melihat secara dekat begitu, ini adalah bongkahan batu yang cukup besar begitu ya. Mungkin ini dulu mungkin batu ini atau tebing ini tersambung begitu ya. Tebing ini mungkin tersambung sampai ke sana, teman-teman. Sampai ke sana, teman. Mungkin karena kegerus ombak yang sekian lama, beribu-ribu atau jutaan tahun itu, sehingga bongkahannya itu apa istilahnya, sisa-sisa bongkahannya itu bermunculan seperti ini, saudara, bentuk-bentuk pola-pola tertentu. Ada yang bentuk seperti itu ya, kapal pesiar begitu ya, ada yang membentuk seperti itu, seperti tumpeng ya, seperti tumpeng begitu mengerucut begitu, dan ada yang bentuk semar atau sosok semar seperti itu ya. Ini adalah kalian kalau ingin ke sini cukup searching di Google Maps Pantai Papungan, Jember, Jawa Timur ya. Untuk masuk ke sini tiketnya 20.000 per orang gitu ya. Itu di luar parkir ya, di luar biaya parkir. Jadi sebenarnya masya Allah, batu-batu di sini tuh ternyata gini yo. Jadi batu di pinggiran dari laut itu, di sisi laut itu ada batu-batu kecil seperti ini, saudaraku. Batu-batu kecil yang terselip di dalam dari batu tebing ini. Wih. Dan seperti itulah keadaannya ya.
seperti itulah keadaannya. Untuk maksud saya untuk lautnya, kalau di sisi sini ya, nah ini adalah bekas dari hempasan ombak. Saking saking tingginya hempasan ombak ini sampai di daerah titik saya berdiri ini sudah pada basah ya, sudah pada basah. Wih, masya Allah, luar biasa saudaraku, luar biasa. Bosh. Jadi jangan sampai kita minggir, maksud saya lebih ke dekat laut ya, ke tepi tebing. Jangan sampai seperti itu, takut terpeleset begitu karena ombak di sini ya. Selain juga di sini tidak ada penjagaan. Wih, ini ada yang sampai terbang ke sini saudara, sampai terbang ke sini, artinya yang sini sangat besar. Wih, masya Allah. Di sini tidak ada penjaga ya, tidak ada penjaga, makanya di situ ada batas larangan gitu. Pengunjung yang datang ke sini harus berhati-hati sendiri begitu teman-teman, harus lebih waspada, lebih mandiri begitu ya. Sekiranya itu berbahaya, jangan sampai melintas di area berbahaya teman-teman. Masya Allah, luar biasa ini. Seperti ini ya teman-teman, luar biasa, sangat luar biasa. Kita di sini bisa hening, bisa mendalami jiwa, bisa merenungkan apa itu arti hidup ya, sehingga kita di sini itu tampak tenang gitu ya, dengan diiringi angin yang sepoi-sepoi ya, dengan hempasan, bunyi hempasan bulan ombak. Nah, jadi itulah yang membuat atau banyak kejadian insiden orang yang tenggelam itu, meskipun dia bisa berenang, tapi kenapa dia bisa tenggelam? Karena di sisi lain ketika ombak sudah datang, maka dia akan membentuk pusaran-pusaran tertentu, pusaran-pusaran air tertentu yang membuat kalian meskipun bisa berenang tetap tidak akan bisa melawan arus ombak yang semakin besar seperti ini. Masya Allah, luar biasa saudaraku. Oke, semoga bermanfaat dan salam budaya, semoga terhibur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.